Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKB Pekernolong, HKB tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau selalu menyertai setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Dan Engkau selalu memberkati setiap orang yang Engkau kasihi. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Terpuji Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Selasa 27 Januari 2026. Sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dan yang menjadi renungan ayat pembimbing adalah ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman ini pasal Matius pasal yang ke-7 merupakan pasal terakhir dari seluruh rangkaian khotbah di bukit yang berbicara tentang sikap hati manusia dan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menilai orang lain. Karena cara hidup sebagai murid Yesus serta kebijaksanaan rohani dalam membagikan kebenaran. Teks ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu pesan penuh. Yesus membuka dengan peringatan agar tidak menghakimi. Karena secara umum, begitu gampang kita menghakimi seseorang, walaupun kita tidak tahu kebenarannya atau kesalahannya, atau jangan-jangan kita sama sekali tidak kenal, tetapi betapa kita sering menghakimi seseorang tanpa mengetahui duduk persoalannya. Ini bukan larangan untuk membedakan yang benar dan salah, melainkan larangan terhadap sikap menghakimi yang bersumber dari kesombongan, kemunafikan, dan keinginan menempatkan diri sebagai hakim atas orang lain. Menghakimi di sini berarti menilai orang lain secara keras, sewenang-wenang, dan tanpa belas kasih, seolah-olah kita lebih benar di hadapan Allah. Yesus menegaskan bahwa ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain akan dipakai Allah untuk menilai kita. Ini menunjukkan prinsip keadilan ilahi, sekaligus peringatan bahwa sikap hati kita memiliki konsekuensi rohani. Yesus kemudian memakai gambaran yang sangat kuat tentang selumbar balok. Selumbar adalah, Yesus kemudian memakai gambaran yang sangat kuat tentang selumbar dan balok. Selumbar adalah kesalahan kecil, sedangkan balok melambangkan dosa atau kesalahan orang lain. Tetapi ironinya adalah manusia sangat peka terhadap kesalahan kecil orang lain, tetapi buta terhadap dosa yang lebih besar dalam dirinya sendiri. Seperti menunjuk kesalahan orang lain, kita menunjuk dengan satu jari, tetapi 3 jari menunjuk kepada diri kita. Yesus menyebut sikap ini sebagai kemunafikan.
Pesan utamanya adalah bukan bahwa kita tidak boleh menolong sesama untuk bertumbuh atau untuk memperingatkan seseorang untuk tahu kesalahannya, melainkan bahwa pertolongan rohani hanya mungkin dilakukan jika kita terlebih dahulu hidup dalam pertobatan, kerendahan hati, dan kejujuran di hadapan Allah. Setelah balok disingkirkan dari mata sendiri, barulah seseorang dapat melihat dengan jelas untuk menolong orang lain. Inilah gambaran yang sangat kuat yang diangkat oleh Yesus. Betapa kalau kita menuduh seseorang, pada dasarnya, pada hakikatnya, kita harus bebas dari tuduhan tersebut. Artinya kesalahan-kesalahan orang yang kita tuduh tidak ada satupun yang melekat pada diri kita. Kita harus bebas dari itu. Kita harus bersih dari kesalahan-kesalahan yang kita tuduhkan. Jangan pernah menuduh kesalahan orang lain sementara kita terlibat dalam kesalahan yang sama. Karena itu Matius 7 ayat 1 sampai 6 mengajarkan keseimbangan yang penting dalam kehidupan Kristen. Murid Kristus atau orang-orang percaya dipanggil untuk hidup tanpa sikap menghakimi, dengan kesadaran diri yang mendalam, kerendahan hati, dan pertobatan yang terus menerus. Pada saat yang sama, orang-orang percaya juga dipanggil untuk memiliki kepekaan dan kebijaksanaan rohani dalam berinteraksi dengan dunia. Kasih, kebenaran, dan hikmat tidak dapat dipisahkan. Tanpa kasih, kebenaran menjadi kejam. Tanpa kebenaran, kasih menjadi kompromi. Dan tanpa hikmat, keduanya bisa disalahgunakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat bernas, yang mengingatkan kami betapa kami terlalu sering menghakimi orang lain, sementara kami tidak jauh beda atau lebih buruk dari orang yang kami hakimi. Karena itu firman-Mu malam ini mengingatkan kami supaya kami bertobat dari semua kesalahan-kesalahan kami, agar kami dapat mengingatkan orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.